Lebih baik para preman daripada para ulama dan para purnawirawan TNI. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Apakah negara kesatuan Republik Indonesia mau dijadikan seperti ini? Jika memang ada upaya-upaya mau menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia dikuasai oleh para preman daripada para ulama dan para purnawirawan TNI, maka kami Al-Fakir Tawam Alim tidak akan tinggal diam saja. Karena negara kesatuan Republik Indonesia ini milik seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya milik Jokowi, bukan hanya milik Gibran dan para pendukungnya saja. Kami tidak akan tinggal diam. Kami tidak akan ridho, tidak akan rela jika NKRI mau dikuasai terus-terusan oleh para bala Kurawa. Bala Kurawa saat ini sudah menguasai Indonesia, dan juga para preman-preman yang dijadikan teman oleh para penguasa. Rakyat Indonesia yang masih sangat awam sudah teracuni jalan pikirannya, sehingga mayoritas rakyat Indonesia akan menolak dan memusuhi para kiai dan para ulama yang ikut terjun mengurus politik bangsa dan negara. Dan itu sudah resiko bagi kami, karena memang rakyat Indonesia ini banyak yang masih terlalu awam, mudah sekali mempercayai para pembohong dan pendusta. Sedangkan orang-orang yang jujur apa adanya akan dimusuhi, akan dihujat, akan dihina mati-matian. Inilah kejadian nyata yang saat ini ada di Indonesia. Orang-orang yang jujur akan didustakan, orang-orang yang pendusta akan dibenarkan, orang-orang yang pengkhianat akan dipercaya, yang terpercaya akan dikhianati. Inilah kenyataan yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itulah, siapapun para ulama, para kiai, para abuya, para ajengan yang saat ini berani ikut terjun mengurus politik bangsa dan negara, maka resikonya akan dimusuhi oleh mayoritas rakyat Indonesia. Tapi itu sudah resiko. Yang namanya orang awam itu lebih mempercayai para pembohong dan pendusta daripada mempercayai orang-orang yang jujur apa adanya. Bisa kita lihatlah bagaimana kemarin bertahun-tahun para habaib alwi yang berhasil menipu dan membohongi mayoritas warga Nahdiyat. Mereka mengaku sebagai cucu Nabi, Dzurriyyah Nabi. Kemudian setelah ada kesatria muncul yang membongkar kedok mereka, maka kesatria itu dihujat, dibuli, diancam di mana-mana. Nah, saat ini sama. Masalah bangsa dan negara ini lebih sensitif. Mengapa? Karena hampir seluruh rakyat Indonesia mengikuti keadaan bangsa dan negaranya. Nah, para ulama dan kiai yang berani untuk melawan arus, tidak mengikuti gerombolan para habaib alwi yang bergandengan mesra dengan para Wahabi dan juga HTI. Mereka ingin mendirikan negara khilafah di NKRI, ataupun kita juga tidak mau mengikuti arus yang ekstrim kiri, yaitu yang seolah-olah alergi menjauh dengan para ulama dan kiai. Jadi di Indonesia saat ini ada dua penguasa. Yang pertama penguasa ekstrim kanan. Ekstrim kanan menggunakan baju-baju agama, atribut-atribut agama. Mereka membodohi bangsa dan negara kita, membodohi rakyat Indonesia. Mereka mengaku sebagai cucunya Nabi, Dzurriyyah Nabi, tetapi mereka bermesraan dengan Wahabi dan HTI, ingin mendirikan negara khilafah di NKRI, atau mereka sebut NKRI bersyariah. Inilah golongan yang ekstrim kanan. Kami juga akan melawannya. Kemudian yang ekstrim kiri, mereka ini bala Kurawa. Bala Kurawa itu ya seperti itu arogansinya.
Mereka akan menghindar dari para kiai dan ulama, bahkan justru mereka akan memusuhi para kiai dan ulama. Buktinya mereka walaupun mengaku Islam, tetapi mereka tidak mau memperdalam agama Islam. Mereka hanya menggunakan agama Islam sebagai kedok belaka. Dan mereka lebih dekat dengan para preman-preman bajingan, para bos-bos mafia, para bandar judi, para orang-orang yang ahli maksiat, daripada mereka harus dekat dengan para ulama dan kiai. Karena doktrin mereka banyak sekali ulama dan kiai di Indonesia ini yang pengkhianat. Banyak sekali para ulama dan kiai di Indonesia ini hanya kedok belaka. Padahal mereka belum tahu mana para ulama yang ekstrem kanan, mana ulama yang mutawasid, yang adil, ulama-ulama yang berada di barisan tengah-tengah, yaitu adalah ulama, kiai, para kesatria yang menjadi pasukannya para Pandawa. Sudah saatnya para ulama dan kiai bersatu dengan TNI, termasuk para purnawirawan TNI Polri, untuk bersatu padu menyadarkan rakyat Indonesia terselamatkan dari ekstrem kanan dan juga terselamatkan dari ekstrem kiri. Sudah saatnya Pandawa menguasai Indonesia menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh sebab itulah, kalau sampai saat ini ya para pejabat-pejabat itu lebih suka mendekati para preman, para bos-bos mafia, bandar-bandar judi daripada para ulama dan kiai, wajar. Karena memang seperti itu mindsetnya. Nah, mereka para pemimpin-pemimpin yang dekat dengan para preman, para bos mafia dan para bandar judi itu, mereka hidupnya semakin kaya raya, bergelimang harta. Sedangkan rakyat tetap hidup miskin, susah, sengsara dan menderita. Buktinya kami sendiri banyak sekali rakyat yang datang ke rumah minta tolong ini dan itu, semuanya berkaitan dengan ekonomi. Kalau diajak ngaji mereka nggak mau, diajak zikir, wiridan dan seterusnya nggak mau. Padahal mereka dalam keadaan terjepit ekonomi. Jika sudah ada bencana, musibah, malapetaka seperti ini, kemudian rakyat tidak mungkin minta tolong kepada para preman, tidak mungkin. Tetapi rakyat akan minta tolong kepada para kiai dan ulama. Oleh sebab itulah para kiai dan ulama tidak boleh menyerah, tidak boleh sakit hati apabila dibuli, dihujat, dimusuhi oleh orang-orang awam saat ini. Karena memang kondisinya seperti ini. Ingat zaman dahulu kemerdekaan, para kiai, para ulama, para santri itulah yang mereka bersatu padu untuk memerdekakan NKRI. NKRI jaya jaya jaya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin.